Ya, halo pemirsa, kita berjumpa lagi di live event Presiden Pilihan Kita. Bagaimana kemarin Anda sudah memberikan hak suara Anda? Tentunya kita juga semua sudah ya, Rob sudah memberikan hak suara dan sudah semua masih ada tintanya. Mengikuti drama yang berkepanjangan yang mengikuti sepanjang hari sejak TPS ditutup sampai dengan saat ini, dan kita nggak tahu masih sampai beberapa hari ke depan, dan tugas kita adalah mengawal, melihat pengumpulan dan penghitungan suara sampai diumumkan secara resmi oleh KPU pada tanggal 22 nanti. Ya, karena sekarang ini banyak sekali ya versinya ya, ada yang menang ini, menang itu, tapi nanti kita tunggu hasil resminya dari KPU. Betul sekali, tapi memang sebagian besar hasil quick count dari lembaga survei di Indonesia ini menunjukkan bahwa pasangan Jokowi JK unggul ya. Dan seperti apa tanggapan dari cawapres nomor urut 2 yaitu Yusuf Kala mengenai hal ini? Kita akan lihat Yasir Nenek Ama yang sudah ada di kediaman Yusuf Kala yang akan berbincang lebih jauh lagi. Ya, silakan Yasir. Ya, Yasir, silakan. Akhirnya menempatkan Capres-Cawapres nomor 2 Joko Widodo Yusuf Kala menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat versi hitung cepat. Dan sudah bersama saya Capres nomor 2 Pak Yusuf Kala. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Yasir. Pak, pertama nih Pak, tanggapan Bapak dengan hasil hitung cepat dari 7 lembaga survei yang menempatkan Bapak dan pasangannya Joko Widodo menjadi Presiden Pilihan Rakyat versi hitung cepat Pak. Iya, lembaga survei itu modalnya pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan dasar pokoknya trust. Ya, di sini ini ya, yang membedakan satu sama lain itu. Ya, tentu yang terbaik itu mereka mempunyai sistem atau hal yang trust yang sama, sehingga yang baik itu tentu hasilnya tidak jauh beda. Jadi di situ letaknya ya, mereka tentu bisa berbeda tergantung hal tersebut, pengetahuannya bagaimana, ilmunya bagaimana, dan trust yang dipegangnya macam mana. Jadi itu kita lihat seperti itu, dan juga pengalamannya ada. Ya hasilnya ya kita tidak bisa menilainya sekarang ini, tapi nantilah tim yang ahli yang menilainya. Nilai. Nah, di sisi lain ada 7 lembaga survei yang 8 ya Pak ya. Oke. 8 lembaga survei yang menyatakan bahwa Jokowi JK unggul. Di sisi lain ada 4 lembaga survei yang menyatakan nomor urut 1 unggul. Nah, tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Iya, seperti itu. Saya juga sebenarnya mendapat informasi dari tim kita, salah satu dari 4 itu pernah datang sama kita. Pernah datang? Iya, untuk menyatakan bahwa minta bahwa kita sudah menang, tapi begini, ya tentu saya tidak sampaikan di sini. Ya kita tidak tanggapi karena memang kita tidak pernah ingin ada survei seperti itu. Berarti ada salah satu lembaga survei yang pernah mendatangi pasangan Jokowi JK. Ya ingin menyatakan bahwa sebenarnya sudah menang, tapi butuh ini, butuh ini, biaya begini. Kita tidak pernah ingin menanggapi seperti itu, tidak pernah mau terlibat seperti itu. Karena itu kita tidak menanggapinya. Ternyata juga bagian daripada bagian dari mereka. Ya, saya tidak ingin mengatakan yang mana, tapi seperti itulah. Meskipun ada lobby-lobby, tapi tetap ya jalan lurus yang dari pasangan Jokowi JK. Oke, baik Pak. Menanggapi dengan adanya hasil yang berbeda, ada 8 lembaga survei ke Jokowi JK dan 4 lembaga survei ke Prabowo Hatta. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan baik dari pemerintah pertama Pak? Ya, ini kan cuma indikator ya. Pada akhirnya kita tinggal menunggu tanggal 22 itu, tanggal 22 Juli ini KPU, atau yang resmi KPU. Walaupun seperti pengalaman lalu, lembaga-lembaga yang kredibel itu hasilnya real call-nya dari KPU tidak jauh beda, hanya beda 0, gitu, ada 0,5, 0,2 gitu kan, tidak jauh beda itu. Ya mudah-mudahan ini tren ini kan sama gitu kan. Sekali lagi lembaga survei yang kredibel, tidak jauh beda itu. Kemarin kan yang paling dekat RRI justru, yang legislatif ya, misalnya saya Mujani apa seperti itu. Itu yang paling mendekati waktu legislatif. Baik. Dari seorang Yusuf Kala sendiri dengan kondisi seperti ini, sebenarnya langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah? Ini LSI survei itu kan punya tanggung jawab etika, tidak punya tanggung jawab material kepada siapa saja ya. Jadi percaya atau tidak tergantung orang lain, tergantung siapa masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan kau percaya ini, percaya ini. Bagi kita semua ya nanti kita tunggu tanggal 22. Tunggu tanggal 22 itu ya Pak ya. Itu aja.
Oke, baik Pak. Nah, dengan adanya pemilu sudah dilaksanakan. Nah, sekarang yang mengkhawatirkan adalah kemungkinan adanya kecurangan, Pak, dalam distribusi dan segala macam. Nah, dari pasangan Jokowi JK sendiri, seperti apa nih mengantisipasi kecurangan? Iya, tim nasional dan tim daerah itu sekarang terus berusaha atau hadir di lapangan, di kemudian PPS, KPS, untuk memantau dan melaporkan kalau ada hal-hal yang ganjil terjadi atau apapun. Itu pertama dari kita. Yang kita harapkan dari KPUD itu juga berusaha sejujur-jujurnya, sedisiplin-disiplinnya menjaga semua itu. Dan tentu aparat pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu TNI, Polri, itu harus secara terus-menerus memantau dan melaksanakan itu dengan baik. Dan ketiga, jangan ada intervensi lah, artinya intervensi arti kata negatif kepada proses yang ada. Oke, baik Pak. Nah, semalam juga pasangan Jokowi JK juga dipanggil nih sama Pak SBY, bertemu dengan Pak SBY. Sebenarnya apa sih Pak yang diperbincangkan? Ya, pertemuan itu membicarakan dan secara implisit sebenarnya bahwa Presiden menyampaikan terima kasih. Kita juga menyampaikan terima kasih, Pak Jokowi menyampaikan terima kasih kepada SBY atas peran pemerintah yang kita anggap bagus, independen untuk menangani proses pemilu ini. Kita berterima kasih itu. Kedua, tentu beliau mengharapkan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Kita juga mengharapkan proses berjalan baik. Jangan ada intervensi dalam artian negatif atas seluruh proses yang ada. Presiden berjanji untuk menjaga itu, proses itu yang kita bicarakan semalam. Oke, baik. Dari Bapak sendiri melihat fenomena yang terjadi, ada dua hasil survei yang berbeda. Ini seperti apa nih Pak? Ya, seperti saya katakan, ini kan survei itu apalagi namanya quick count, memang yang tidak ada tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab moral aja, tanggung jawab akademisnya, tanggung jawab etikanya, tanggung jawab kredibilitasnya. Itu saja sebenarnya yang terjadi. Karena itu yang mengawasi itu majelis etikanya, bukan apa-apa. Berarti perlu ya Pak untuk meninjau kembali kredibilitas dari lembaga survei tersebut? Iya, kalau memang terjadi perbuatan yang melanggar etik, ya tentu ada badannya itu, dan antara asosiasi itu. Kita sendiri tidak campur. Masyarakat itu boleh percaya, boleh tidak. Jangan lupa itu. Dia hanya menyampaikan indikasi yang ada, boleh percaya atau tidak. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, berbicara soal masyarakat. Sekarang kan ada dua hasil yang berbeda nih. Pesan Bapak seorang Yusuf Kala untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita mengharapkan masyarakat tetap menunggu hasil resmi KPU. Tidak lama lagi, kira-kira 10 hari lagi lah, 11 hari lagi. Sabar lagi, tunggu sehingga apa yang dihasilkan itu adalah yang final. Dan tentu kita harapkan KPU juga mengaturnya dengan sebaik, dengan cepat, jangan ada intervensi, jangan ada perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, seperti banyak yang dikasihkan masa-masa lalu, jangan terjadi itu. Kedua, ya masyarakat tenang aja. Bagi relawan atau pendukung Jokowi juga, ya tolong laksanakan secara kondusif dengan cara menjaga seluruh prosesnya di lapangan, menjaga di daerah masing-masing, suara-suara itu betul-betul hasilnya sama dengan ada di TPS, menjaga dengan ada penyelewengan. Nah, itu sampai 10 hari di daerah masing-masing. Kalau di desa kan 2 hari, kecamatan 2 hari, kabupaten lagi sampai ke pusat agar proses ini dijaga. Oke, baik. Berarti tak hanya pesan untuk masyarakat, tapi khusus juga untuk para relawan ya, untuk terus mengawal suara-suara dari TPS hingga sampai ke pusat nantinya, Pak. Paling terakhir nih, Pak, masih tetap optimis Jokowi JK unggul? Oh, insya Allah. Seperti saya katakan tadi, ini kan 8 yang menyampaikan hasilnya bahwa Jokowi JK semuanya selama ini dianggap lembaga yang punya kredibilitas yang baik, malah yang tinggi, dan juga ketepatan atau yang hampir yang antara quick dan count real countnya tidak jauh beda. Itu sehingga kami yakin bahwa mereka itu mempunyai suatu hasil yang sangat baik situ.
Oke, baik Pak. Pak Yusuf Kala, terima kasih atas kesempatannya. Dan rekan-rekan di studio, ini kan perbincangan saya dengan Cawapres Yusuf Kala yang menyatakan bahwa meskipun ada dua hasil survei yang berbeda, namun pasangan nomor 2, Jokowi JK, masih tetap optimis bisa menang dalam Pilpres 9 Juli ini dan berharap agar masyarakat bisa menantikan hasilnya pada tanggal 22 nanti, dan tentu saja juga berharap agar para relawan Jokowi JK ini bisa bekerja ekstra lagi untuk mengawal surat suara sehingga tidak